Di dunia teknologi ada nama-nama yang dulu bersinar terang, lalu menghilang begitu cepat, tapi jejaknya tetap tertanam dalam sejarah. Hari ini kita putar balik waktu ke salah satu brand paling berpengaruh yang pernah ada, yakni Compaq. Kisah brand Compaq bukan sekedar cerita tentang sebuah perusahaan komputer. Ini adalah kisah tentang ambisi yang melesat tinggi, inovasi yang mengguncang industri, dan keputusan-keputusan besar yang mengubah arah sejarah. Tapi juga bagaimana tentang satu langkah bisa menentukan nasib sebuah brand legenda. Tahun 1982 di Houston, Texas, 3 mantan insinyur dari Texas Instruments bernama Rod Canyon, Jim Harris, dan Bill Murto memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Mereka tidak membawa modal besar, hanya sekitar 3.000 US dollar dan satu ide yang dianggap gila saat itu. Menciptakan komputer portable yang bisa menjalankan software IBM tanpa harus menjadi IBM. Dengan 2 kata yang menjadi fondasi visi mereka, compatibility dan quality. 2 kata yang akan menjadi prinsip utama dalam perjalanan mereka menentang dominasi raksasa teknologi. Apa maksudnya menciptakan komputer portable yang bisa menjalankan software IBM tanpa harus menjadi IBM? Nah, ini yang menarik. Saat itu IBM adalah raksasa tak tertandingi di dunia komputer. Mereka menciptakan IBM PC dan semua software populer dibuat khusus untuk arsitektur IBM. Tapi komputer IBM tidak portable, mahal, dan eksklusif. Sementara di sisi lain, komputer lain seperti Apple II, Commodore, dan Amstrad punya arsitektur sendiri juga. Artinya, software dari satu brand tidak bisa dijalankan di brand lain. Dunia komputer saat itu terfragmentasi alias belum terintegrasi. Ketiga orang tadi melihat celah. Mereka ingin membuat komputer portable yang bisa menjalankan software IBM tapi bukan produk IBM. Mereka ingin menciptakan kompatibilitas penuh tanpa lisensi, tanpa izin, dan tanpa bergantung pada IBM. Untuk mewujudkannya, mereka melakukan sesuatu yang revolusioner saat itu, yaitu reverse engineering BIOS IBM. Menggunakan teknik clean room design yang merupakan sebuah proses legal yang rumit saat itu, di mana satu tim bertugas untuk menganalisa fungsi BIOS IBM dan tim lain bertugas untuk menulis ulang kode dari nol berdasarkan dokumentasi teknis tanpa menyalin satu baris source code pun dari IBM. Hasilnya pada Maret 1983 Compaq Portable lahir. Komputer pertama yang 100% kompatibel dengan IBM PC, tapi bukan buatan IBM. Ini bukan hanya pencapaian teknis, ini adalah pernyataan bahwa dominasi bisa dilawan dengan kecerdikan, bahwa monopoli bisa ditembus dengan inovasi. Untuk yang belum tahu, Compaq Portable saat itu adalah sebuah PC singkatnya yang memiliki bobot hampir 13 kg dengan harga yang hampir 3.000 US dollar. Saat itu dalam kurun waktu kurang dari setahun setelah perilisan Compaq Portable, mereka berhasil menjual lebih dari 50.000 unit dan meraup keuntungan lebih dari 100 juta US dollar. Sebuah rekor pendapatan 100 juta US dollar pertama tercepat yang pernah dicapai oleh sebuah perusahaan teknologi saat itu. Mereka bukan hanya menentang dominasi IBM, tapi mereka kini mengubah permainan. Lahirnya Compaq Portable membuat pengguna punya pilihan. Mereka bisa membeli IBM atau bisa memilih Compaq yang lebih murah, lebih fleksibel, dan bisa dibawa kemana-mana. Inilah titik awal revolusi brand Compaq. Inilah momen ketika Compaq menyalakan api perubahan di industri komputer. Masuk ke era 1990-an, Compaq makin agresif. Mereka merilis lini Presario untuk konsumen rumahan, Desk Pro untuk korporat, dan Proliant untuk server enterprise. Di titik ini, Compaq menjadi produsen PC terbesar di dunia, bahkan mengalahkan IBM dan Apple, yang bahkan saat itu membuat pendapatan mereka menembus angka 38,5 miliar US dollar. Dengan lebih dari 70.000 karyawan yang tersebar di 6 benua.
Di Indonesia, Compaq mencapai puncak popularitasnya antara tahun 1997 hingga awal 2000-an. Produk seperti Presario CQ40 dan Evo N410C menjadi primadona di kalangan pelajar, profesional, dan instansi pemerintahan. Yang membuat Compaq berbeda dari brand global lain di Indonesia adalah pendekatan distribusinya. Mereka menggandeng dealer-dealer eksklusif dan memberikan insentif besar agar produk Compaq dipromosikan secara agresif. Di toko-toko komputer besar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, Compaq sering dipajang di etalase utama, lengkap dengan demo unit dan brosur yang menonjolkan keunggulan grafis dan performa. Ciri khas Compaq di Indonesia adalah desain yang kokoh, harga yang relatif terjangkau untuk kelasnya, dan dukungan software yang stabil. Banyak pengguna mengenang Compaq sebagai laptop pertama mereka yang serius dalam tanda kutip, bukan sekedar alat ketik, tapi juga mesin multimedia dan kerja. Bahkan di beberapa sekolah dan kampus, Compaq menjadi standar perangkat lab komputer. Tahun 1998, Compaq mengambil langkah besar dengan mengakuisisi Digital Equipment Corporation atau DEC senilai 9,6 miliar US dollar. Di atas kertas, ini terlihat seperti strategi cerdas untuk memperluas pasar enterprise. Tapi dalam praktiknya, merger ini adalah awal dari kehancuran. DEC memiliki budaya kerja yang sangat berbeda, fokus pada Unix dan chip Alpha RISC, sementara Compaq mengandalkan Intel dan Windows NT. Integrasi dua dunia ini menciptakan kekacauan internal. Ribuan karyawan DEC merasa tidak dihargai dan proses integrasi yang lambat membuat Compaq kehilangan fokus dari pasar utamanya, yakni PC. Tak lama setelah merger, CEO Eckhard Pfeffer dan CPO R. Mason mengundurkan diri dari tengah skandal. Mason diketahui membocorkan laporan keuangan ke beberapa analis secara eksklusif. Hal itu memicu kemarahan investor dan regulator. Ini bukan hanya pukulan reputasi, tapi juga memperlihatkan retaknya kepemimpinan di dalam perusahaan. Di sisi lain, saat Compaq sibuk mengurus merger dan restrukturisasi, pesaing seperti Dell dan HP bergerak cepat. Dell dengan model penjualan langsung ke konsumen dan strategi kustomisasi mulai merebut pasar. Tahun 1999, Dell mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 41%, sementara Compaq hanya 7%. Di tengah tekanan itu, Compaq mencoba keluar dari citra sebagai PC murah dan beralih ke segmen premium. Mereka ingin bersaing dengan Apple dan IBM dalam hal desain, performa, dan eksklusivitas. Salah satu produk yang menjadi simbol transisi ini adalah Compaq Armada M700, sebuah laptop bisnis kelas atas dengan bodi magnesium alloy yang dibekali layar TFT 14 inch dengan fitur docking station yang canggih untuk masa itu. Namun meski secara teknis mumpuni, Armada M700 gagal mencuri hati pasar. Harganya terlalu tinggi dibandingkan laptop Dell yang menawarkan spesifikasi serupa dengan harga lebih terjangkau. Armada M700 juga dikenal memiliki masalah panas berlebih dan kualitas baterai yang tidak konsisten. Di sisi lain, Dell dan IBM sudah mulai menawarkan layanan purna jual yang lebih fleksibel. Sementara Compaq masih bergantung pada jaringan distributor yang lambat dan tidak responsif terhadap keluhan pelanggan. Compaq juga merilis Presario 1800 series yang ditunjukkan untuk pengguna multimedia dan pasar profesional kreatif. Laptop ini punya desain yang cukup menarik, bahkan sempat dipuji karena layar besar dan speaker internal yang cukup powerful saat itu. Tapi lagi-lagi, distribusi yang buruk dan harga yang tidak kompetitif membuatnya sulit bersaing. Banyak toko menjualnya dengan janji fitur yang tidak sesuai, dan ketika pengguna kecewa, mereka tidak tahu harus mengadu ke siapa. Target penjualan yang terlalu tinggi membuat stok menumpuk. Dan untuk menekan biaya, toleransi produksi dilonggarkan saat itu. Produk cacat akhirnya mulai membanjiri pasar, dan reputasi Compaq sebagai brand berkualitas mulai runtuh. Bahkan Microsoft sempat marah karena banyak mitra retail Compaq menjual unit dengan sistem operasi yang tidak stabil. Hal itu memicu lonjakan komplain ke pusat layanan Microsoft yang sangat signifikan di saat itu. Strategi premium Compaq bukan hanya gagal secara penjualan, tapi juga memperburuk citra brand. Mereka kehilangan identitas, tidak lagi murah, tapi juga tidak cukup eksklusif. Di saat Dell menawarkan efisiensi dan kustomisasi, dan Apple menjual gaya hidup,
Compaq terjebak di tengah tanpa arah yang jelas. Di tahun 2000, Compaq mencoba merger dengan MCIWorld.com senilai 115 miliar dolar saat itu. Tapi gagal total karena tekanan regulator dan investor. Reputasi mereka makin rusak, utang menumpuk dan pangsa pasar terus tergerus. Pada tahun 2002, Hewlett Packard atau HP mengumumkan akuisisi Compaq senilai 25 miliar US dollar. CEO HP saat itu, Carly Fiorina, melihat ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi HP di pasar PC global dan menghilangkan satu pesaing besar di pasar yang sudah terlalu penuh saat itu. Meski merger ini kontroversial dan ditentang oleh banyak pihak termasuk keluarga pendiri HP sendiri, akuisisi tetap berjalan. Compaq resmi menjadi bagian dari HP dan perlahan-lahan identitasnya mulai menghilang. Setelah diakuisisi, HP sempat mempertahankan nama Compaq untuk lini produk low-end seperti Presario dan CQ Series. Di Indonesia, produk Compaq masih sempat beredar sampai tahun 2013. Tapi sejak awal 2010-an, HP mulai mengkonsolidasi branding dan menghapus nama Compaq dari katalog utama mereka. Saat ini, Compaq tidak lagi eksis sebagai perusahaan independen. Beberapa produk dengan nama Compaq masih dijual di pasar memang, tapi di pasar negara berkembang. Itu pun hanya sebagai sub-brand dari HP untuk segmen entry level. Tidak ada lagi inovasi, tidak ada lagi tim R&D, dan tidak ada lagi visi yang dulu membuat Compaq berbeda. Namun warisan Compaq tetap hidup. Mereka adalah pionir dalam kompatibilitas PC, pelopor komputer portable, dan pemecah dominasi IBM. Tanpa Compaq mungkin kita tak akan punya standar terbuka seperti sekarang. Mereka membuka jalan bagi laptop modern, server enterprise, bahkan handheld seperti iPad yang sempat disebut sebagai Palm Pilot Killer. Compaq bukan hanya sebuah brand, ia adalah sebuah simbol dari era ketika teknologi mulai masuk ke dalam kehidupan manusia. Ketika komputer bukan lagi benda asing tapi alat untuk bermimpi, bekerja, dan mencipta. Ia lahir dari keberanian 3 orang yang menolak tunduk pada dominasi raksasa, dan dalam waktu singkat mereka membuktikan bahwa inovasi bisa datang dari mana saja. Dari garasi kecil di Texas, Compaq menjelma menjadi raja PC dunia di zamannya. Tapi seperti banyak kisah besar, kejayaan itu tidak abadi. Compaq tumbuh terlalu cepat. Mereka ingin menjadi segalanya, penguasa enterprise, pemimpin pasar consumer, inovator premium, tapi dalam ambisi itu mereka mulai kehilangan arah. Mereka lupa siapa mereka saat pertama kali berdiri. Mereka lupa bahwa kekuatan mereka bukan pada ukuran tapi pada ketepatan visi. Ketika merger demi merger dilakukan, ketika strategi berubah terlalu cepat, dan ketika keputusan-keputusan besar diambil tanpa mendengar suara pengguna, Compaq mulai retak dari dalam. Mereka tidak kalah karena teknologi mereka buruk. Mereka kalah karena kehilangan kepercayaan. Kepercayaan dari pasar, dari mitra, bahkan dari karyawan mereka sendiri. Dan akhirnya mereka dijual. Bukan karena mereka tidak punya potensi, tapi karena mereka tidak lagi punya kendali atas nasib mereka sendiri. Kisah Compaq adalah pengingat yang tajam bahwa dalam dunia bisnis, terutama teknologi, identitas adalah segalanya. Ketika sebuah brand kehilangan jati dirinya, maka ia bukan hanya kehilangan pasar. Ia kehilangan makna. Inovasi tanpa arah adalah seperti kapal tanpa kompas. Ia bisa melaju kencang, tapi tak tahu kemana harus berlabuh. Bagi kita yang hidup di era digital, kisah Compaq adalah pelajaran tentang keberanian, tentang kesalahan, dan tentang pentingnya konsistensi. Bahwa menjadi besar bukan tujuan akhir, tapi menjaga nilai-nilai yang membuat kita besar itulah tantangan sebenarnya. Dan bagi para kreator, pengusaha, dan pemimpin di luar sana, ingat, jangan pernah mengorbankan prinsip demi pertumbuhan instan. Karena ketika fondasi payah, bangunan sebesar apapun akan runtuh. Compaq telah tiada, tapi jejaknya tetap hidup. Di setiap laptop yang kita gunakan, di setiap standar terbuka yang kita nikmati, dan di setiap cerita tentang keberanian melawan dominasi. Putar balik bukan hanya tentang nostalgia. Ini tentang memahami bagaimana masa lalu membentuk masa depan. Dan Compaq meski telah tenggelam tetap menjadi mercusuar bagi mereka yang berani bermimpi besar. Gua Yusril, sampai jumpa di Putar Balik episode selanjutnya. Bye bye.